Susunan upacara pengibaran bendera merah putih hari Senin 11 Agustus 2025 segera dimulai. Persiapan, masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, peserta disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan sebelah kanan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya pendiri Ponpes Ma'had Al-Fitriyah, marilah kita baca suratul Fatihah. Ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila sahbihi wa alihi wasallam. Sumaila rabbika ja'altani ashkur lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan bahwa ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadaan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara, peserta upacara diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Siapa kita? MTS SMK Al-Fitriyah. Siapa kita? MTS SMK Al-Fitriyah. MTS SMK Al-Fitriyah. Maju berkarakter. MTS SMK Al-Fitriyah. Maju berkarakter. Istirahat di tempat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren PPA Al-Fitriyah Ngadi Langkung Kepanjen, yang saya hormati Kepala SMK Al-Fitriyah Kepanjen, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru MTS dan SMK Al-Fitriyah Kepanjen, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya sayangi, anak-anakku semua, seluruh peserta didik MTS dan SMK Al-Fitriyah Kepanjen. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita semua diberikan kenikmatan, nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani, lebih-lebih kita diberikan kenikmatan iman dan Islam, dan kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu tholabul ilmi, menuntut ilmu, bersekolah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena Nabi Muhammadlah yang membimbing kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman yang tidak kenal Islam, tidak kenal aturan, dan Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW menunjukkan kita menuju zaman yang intelektual,
zaman yang berpendidikan, zaman yang tahu aturan. Dan semoga kita semua nanti diaku umatnya, dan nanti di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Siapa kita? MTS SMK Al-Fitriyah. Anak-anakku semua, pada hari ini kita melaksanakan kewajiban kita yang anak-anak berkewajiban bagaimana menjadi santri, menjadi peserta didik, menjadi siswa yang baik. Dewan guru, asatid lan asatidah menjadi dewan guru, menjadi ustadz dan asatidah yang baik juga. Pada setiap hari Senin kita melaksanakan kewajiban yaitu upacara setiap pagi. Upacara ini itu dalam rangka yang pertama mendidik kita supaya kita menjadi orang yang disiplin. Ketika kita menjadi orang disiplin, kehidupan kita setiap hari disiplin, itu semua akan baik-baik saja. Karena ketika kita hidup itu tidak disiplin, itu hidup kita tidak akan baik-baik saja. Contohnya, ketika waktunya makan atau waktunya sarapan pagi, kita tidak disiplin, maka kita akan apa? Sakit. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kehidupan setiap hari itu ada disiplin. Ketika kita telat makan karena tidak disiplin, itu akan sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita tidak bersih-bersih, ketika kita tidak mandi pada waktunya, itu juga akan tidak baik-baik saja. Contohnya, setiap hari kita minimal mandi 3 kali. Apabila kita pagi telat tidak mandi sampai jam 12 siang, maka kehidupan kita tidak akan baik-baik saja. Kenapa Pak? Iya, kalau pagi habis tidur, habis itu tidak mandi sampai duhur, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Tidak punya teman, karena baunya sangat sedap, bangun tidur gak mandi dan sebagainya, gak sikat gigi dan sebagainya. Karena tidak disiplin mandi pagi, maka baunya tidak sedap. Ketika tidak sedap, itu tidak punya teman. Itu contohnya. Termasuk ketika kita menjadi peserta didik, harus disiplin. Disiplin ini dalam rangka belajar kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Orang kehidupannya akan dilihat baik dan tidaknya itu salah satunya dilihat dari kedisiplinan. Tidak hanya upacara, tidak hanya PBB, tidak hanya kegiatan-kegiatan yang formal itu dikatakan disiplin. Termasuk agama itu juga mengajarkan kedisiplinan kita. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Itu mengajarkan kita untuk disiplin. Sholat zuhur kalau jam 3 itu boleh apa enggak? Enggak boleh, karena tidak disiplin maka sholatnya tidak boleh. Termasuk sholat subuh itu harus jam 4 pagi. Apabila sholat subuhnya jam 8 pagi, maka itu tidak sholat subuh, sholat duha. Maka dari itu, mari kita belajar disiplin dari diri kita. Dari diri kita sendiri, belajar disiplin. Dari apa? Pakaian. Kalau aturannya pakaian Senin, Selasa itu dimasukkan, ya dimasukkan. Sampean jangan ngiri, Pak Hadi, ini kan ada guru, bajunya batik gak dimasukkan. Yang namanya baju batik, dewan guru itu tidak bisa dimasukkan. Atau tetapi apabila ada baju-baju yang itu harus dimasukkan, berarti Bapak Ibu guru juga memasukkan baju. Pakai sepatu, pakai ikat pinggang, pakai atribut dan lain sebagainya. Itu bagian dari kedisiplinan kita ketika di sekolah. Selain atribut, pakaian dan sebagainya, cara masuk kita. Kalau secara aturan di madrasah itu masuknya jam 6.30 atau setengah 7, maka kita wajib hukumnya
Pak Hadi mengatakan wajib apabila sampean telat, itu berarti, halo? Kalau Pak Hadi mengatakan itu wajib apabila sampean telat, berarti, kok gak jawab? Apabila Pak Hadi mengatakan wajib apabila sampean telat, berarti dosa. Itu. Jadi jangan dikira ketika telat itu hanya katakanlah dihukum, katakanlah ditakzir dan sebagainya. Tidak. Karena aturan madrasah itu masuknya jam 6.30, apabila datangnya telat berarti kita dosa. Termasuk datangnya tepat waktu, terus di tengah pelajaran keluar tanpa izin 20 menit, 30 menit, itu berarti dosa. Jangan dikira itu hanya berpengaruh dengan nilai setiap hari, nilai di rapot. Akan tetapi ketika nanti telat juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedisiplinan itu tidak hanya pakaian, kerapian, tapi juga ketika kita masuk. Yang terakhir, niat kita harus kita benahi setiap hari. Innamal a'malu binniyat. Kita sudah niat, kita sudah ikrar dalam hati kita bahwa kita datang ke MTS Al-Fitriyah, datang ke SMK Al-Fitriyah itu salah satunya adalah thalabul ilmi, belajar, itu niatnya. Ketika niatnya belajar, ya setiap hari harus masuk. Dan ketika setiap hari kita masuk, pasti dapat ilmu dan berkahnya ilmu. Kecuali ada yang mungkin udzur sakit, udzur acara keluarga, berarti harus izin. Itu sekali lagi, mumpung awal pembelajaran, anak-anakku semua, MTS maupun SMK Al-Fitriyah, kedisiplinan dan ketertiban mari kita jaga sama-sama. Sekali lagi, khususnya di kelas, setiap ada kelas itu ada pengurus kelas, ada ketua kelas. Angkat tangan ketua kelas. 7, 8, 9, 11. 7, 8, 9, 10. Angkat tangan. 10, 9, 7, 8 belum. Nah, ketua kelas itu adalah belajar menjadi pemimpin kecil. Setelah belajar memimpin diri kita, sampean semua minimal mimpin satu kelasnya. Pemimpin itu apa? Berarti sulit tauladan. Hari Senin piketnya siapa? Ya minimal piketnya dikasih tahu. Yang penting jangan bentak-bentak. Saiki piketnya siapa? Saiki piketnya siapa? Itu harus ketua kelas untuk mengkoordinir temannya supaya piket dan membersihkan kelas. Itu ya. Sekali lagi, mari kita belajar bersama-sama di MTS Al-Fitriyah, di SMK Al-Fitriyah. Semoga apa yang sampean dapat, yang kita berikan kepada anak-anak MTS maupun SMK, ilmunya manfaat, ilmunya barokah di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Himne Madrasah.
Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tinaba wa arina batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Kembali ke tempat, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan sebelah kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman.
mohon perhatiannya sebentar. Setelah ini, setelah bubar barisan, yang MTS seperti biasanya langsung persiapan sholat duha. Bagi yang belum punya wudu langsung wudu, yang sudah langsung ke masjid. Untuk yang SMK langsung ke kampus 2. Terima kasih. Mohon untuk pemimpin barisan masing-masing boleh dibubarkan.